Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Kiki Dia Pratiwi dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar STKIP Modern Ngawi. Saya dari kelompok 5 akan membahas mengenai materi bab 5, yaitu dimensi kajian filsafat ilmu. Di sini saya membahas bagian 3. Untuk materinya saya mendapat materi bagian 2. Baik, materi saya adalah persyaratan epistemologi bagian 2 ya. Sebelumnya saya akan sedikit membahas mengenai materi yang sudah dibahas dengan teman kelompok saya sebelumnya. Tentunya di video lainnya nanti silahkan teman-teman untuk melihat, untuk mengetahui alur videonya ini, karena ini sebetulnya materinya kan berurutan. Ya, di sini membahas mengenai ontologi ya. Materi sebelumnya membahas mengenai ontologi. Jadi, ontologi merupakan cabang teori hakikat yang membicarakan sesuatu yang ada. Untuk mudahnya memahami apa sih itu ontologi, jadi ontologi itu berarti ilmu pengetahuan atau ajaran tentang yang berada. Ilmu pengetahuan tentang apa yang ada. Seperti itu ya untuk mudah dipahaminya. Lalu ada juga objek kajian ontologi. Apa saja sih objek kajian ontologi? Ini tentunya sudah dibahas dengan video sebelum saya, namun di sini saya akan sedikit menyinggung kembali untuk mengingatkan Anda. Jadi, kajian talaah ontologi ini ada yang pertama individu, yang kedua umum, yang ketiga terbatas, ada juga tidak terbatas, ada universal, mutlak, termasuk juga ada kosmologi dan metafisika, dan juga membahas mengenai sang pencipta. Baik teman-teman, mari kita masuk ke materi saya ya, setelah kita membahas sedikit materi sebelum materi saya. Di sini adalah persyaratan epistemologi. Jadi, suatu pengetahuan itu dapat dinamakan sebagai ilmu pengetahuan apabila pengetahuan tersebut telah memenuhi persyaratan untuk disebut sebagai ilmu pengetahuan. Apa saja persyaratannya? Ini ada yang A, yaitu dasar pembenaran, yang B adalah sistematis, yang C adalah intersubjektif. Baiklah, kita masuk ke penjelasannya ya teman-teman. Ya, bagian A yaitu dasar pembenaran. Yang pertama adalah pemahaman yang akan diuji harus dapat dibenarkan secara a priori. Jadi pada dasar pembenaran ini mengharuskan semua kajian ilmiah untuk menghasilkan pengetahuan dengan derajat yang setinggi-tingginya. Yang tingginya itu apanya? Yaitu kepastian dan kebenaran dari ilmu tersebut. Jadi, maksudnya di sini adalah pemahaman yang diuji harus dapat dibenarkan secara a priori itu, maksudnya seperti ini. A priori itu bisa dikatakan adalah sebelum kita melakukan pengalaman atau sebelum ada pengalaman terhadap situasi itu. Misalnya, nah ini bagaimana caranya? Itu tuh bisa diketahui secara sistematis dengan menggunakan indera kita tentu saja. Bisa dengan penglihatan atau perabaan atau pembauan untuk menghasilkan pengalaman terhadap kalau itu benda, kita bisa dengan cara merabanya, melihat atau menciumnya. Atau kalau itu adalah gejala alam, kita kan bisa melihat, oh ternyata ini gejala alamnya begini, hasilnya seperti ini kok banjir kenapa, seperti itu. Itu kan dari penglihatan kita, seperti itu maksudnya. Lalu ini adalah dasar pengujian harus memiliki dasar pembenaran yang teruji yang disebut metode ilmiah. Jadi cara pengujian maksud saya untuk pengetahuan ini harus menggunakan metode ilmiah. Lalu metode ilmiah itu apa? Jadi metode ilmiah adalah proses keilmuan untuk mendapatkan pengetahuan secara sistematis. Adakah metode ilmiah itu memiliki kriteria? Tentu saja ada. Kriteria dari metode ilmiah yaitu berdasarkan fakta, bebas dari prasangka, menggunakan prinsip-prinsip yang sesuai dan objektif. Kemudian yang C, setelah teruji metode ilmiah, pemahaman tersebut dibenarkan secara a posteriori. Apa itu a posteriori?
Aduh, agak susah ya bacanya kalau belum kebiasa juga. Jadi a posteriori itu, teman-teman, itu adalah setelah kita mendapatkan pengalaman tersebut. Jadi setelah kita melakukan yang ada pemahaman, ada pengujian, itu akan menghasilkan suatu pengalaman bagi kita. Dan itu yang disebut sebagai a posteriori ini. Kemudian kita masuk selanjutnya, ya, yaitu yang B. Yang B adalah sistematis. Susunan pengetahuan didasarkan pada, ini pada ya teman-teman, pada penyelidikan ilmiah yang terhubung sebagai suatu kesatuan berdasarkan komparasi dan generalisasi teratur. Apa itu komparasi? Komparasi itu adalah perbandingan. Kok bisa sih ada perbandingan sedangkan ini penelitian? Jadi maksudnya seperti ini teman-teman. Setelah kita meneliti sesuatu, kalau ada orang yang meneliti sesuatu juga tentang ini, tentunya tentang hal yang sama, misalnya tentang zat cair ya. Kita meneliti tentang zat cair. Yang satunya adalah meneliti bensin, tidak. Anggap saja air biasa, yang satunya adalah meneliti minyak. Dua-duanya ini apakah termasuk zat cair? Termasuk. Lalu perbedaannya apa? Perbedaannya adalah kalau air dia dapat melarutkan segala sesuatu zat. Nah, kalau minyak ini tidak dapat larut seperti itu. Lalu yang dimaksud dengan generalisasi teratur itu adalah kesimpulan secara umum. Seperti yang saya contohkan mengenai air dan minyak. Kesimpulan secara umumnya adalah bahwa mereka adalah dua-duanya yaitu zat cair, sama-sama zat cair. Jadi secara komparasi dan generalisasi teratur sudah memenuhi sebagai pengetahuan, ya kan? Perbedaannya ada, tapi persamaan secara umum juga ada. Perbedaannya air bisa larut, minyak tidak bisa larut. Persamaannya adalah mereka termasuk dengan zat cair seperti itu. Kemudian ada intersubjektif. Pengetahuan tidak didasarkan pada sifat subjektif seseorang. Maksudnya seperti apakah ini? Jadi pengetahuan tidak didasarkan pada sifat subjektif seseorang atau intuisi seseorang. Namun harus ada kesepakatan dan pengakuan mengenai pengetahuan tersebut secara menyeluruh. Jadi ini tuh kalau kita meneliti, itu yang menyetujui itu bukan hanya kita, tapi itu harus disetujui oleh pihak-pihak lain seperti itu, harus diakui secara umum seperti itu, secara menyeluruh seperti itu ya teman-teman maksudnya. Lalu untuk tambahan di sini saya akan sedikit menambahkan mengenai dimensi metode ilmiah. Jadi 2 dimensi metode ilmiah itu ada pendekatan objektif, yaitu kesempatan mengamati sesuatu dengan apa adanya tanpa menuntut pada suatu pandangan umum masyarakat. Jadi kita menilai sesuatu secara apa adanya tanpa menghiraukan pandangan masyarakat terhadap hal tersebut. Maksudnya kalau ada masyarakat sudah menilai ini loh, mendoktrin bahwa ini adalah seperti itu, kita tidak melihatnya secara pandangan masyarakat banyak atau luas itu. Kita melihatnya dari pengamatan secara objektif. Seperti itu. Terus yang kedua ada akseptabilitas. Dinilai dalam bentuk mengukur derajat kebenaran di mana observasi dan eksperimentasi yang sudah dipahami. Seperti itu. Jadi mengatur kebenarannya secara observasi dan eksperimen seperti itu untuk mendapatkan tentunya derajat kebenaran yang semaksimal mungkin. Baiklah teman-teman, sampai di sini materi dari saya untuk bagian materi 2 dengan presentasi yang ketiga. Semoga ilmu yang saya dapat berikan ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan apabila teman-teman ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa subscribe dan juga like ya teman-teman. Terus, jangan lupa bahwa like Anda akan membantu kami untuk meningkatkan semangat belajar kami.
Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.